Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini. Alhamdulillah kita sudah melewati hari-hari yang besar, insya Allah mudah-mudahan membekas di hati kita masing-masing. Dan hari ini kita melanjutkan seluruh amal soleh, mudah-mudahan bisa menjadi amal yang bisa kita bawa pulang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap betul mudah-mudahan termasuk yang dipilih oleh Allah untuk bisa mengikuti seluruh risalahnya insya Allah. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita melanjutkan kajian di kitab salat. Kita terakhir di rukun yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Mudah-mudahan sudah gamblang ya insya Allah. Nah, berikutnya kita masuk ke rukun sholat kita yang ketiga, yaitu rukun membaca surat Al-Fatihah. Jadi kita sudah membahas rukun yang pertama apa kemarin? Berdiri bagi yang mampu. Yang kedua takbiratul ihram. Ini yang ketiga adalah membaca surat Al-Fatihah. Bapak Ibu sedaya, jangan bingung. Kita bahas dipisah antara yang rukun, wajib, sunnah dipisah. Nanti itu bacaannya bagaimana? Nanti di bagian wajib dan bagian sunnah. Seperti takbiratul ihram yang rukun apanya kemarin? Ucapan Allahu Akbar. Angkat tangannya? Sunnah. Jadi dibahas dipisah supaya jenengan turingan maksudnya. Bahwa yang rukun adalah ucapan Allahu Akbar. Kita juga kemarin sudah bahas kekeliruan yang umum apa saja kemarin? Allahu Akbar. Opo Gusti Allah Maha Besar? Salah. Allahu Akbar, ini juga salah. Atau Allahu Akbar, itu juga salah. Kita kembali sudah bahas, insya Allah. Nah sekarang kita masuk ke bacaan surat Al-Fatihah. Ini salah satu inti pembahasan tentang rukun sholat, Bapak Ibu sedaya. Sebagaimana saya sampaikan waktu Ramadan kemarin. Pertama adalah wajib membaca surat Al-Fatihah bagi yang mampu. Kata-kata bagi yang mampu maksudnya bagaimana? Kalau ada mu'alaf jam 11:20 masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, masuk Islam, dia sudah wajib belum sholat? Sudah wajib belum sholat? Sudah wajib. Datang sholat zuhur urung sinau belas tata cara sholat, tapi sudah wajib, maka bagi dia sholat gak harus baca Al-Fatihah, cukup Al-Fatihah diganti dengan subhanallah saja cukup. Tetapi panjenengan yang sudah menjadi mukmin lama, muslim lama, maka hukumnya wajib membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Dalil yang pertama, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Kata Rasulullah, la sholata, tidak ada sholat, mboten sah sholat. Lam yaqra, liman lam yaqra, liman bagi siapa saja, lam yaqra yang tidak membaca suratul Fatihah. Ini dalil yang pertama. Berarti hukum membaca suratul Fatihah wajib. Dalil yang kedua, man sholat sholatan, barang siapa yang melaksanakan sholat
lam yaqra fiha bi umil kitab, tidak membaca fiha di dalamnya, di dalam salat, bi umil kitab, dengan umul kitab yaitu Al-Fatihah, kata Rasulullah, fahuwa hidaj, maka salatnya rusak. Salasan, diucapkan 3 kali. Wairu tamah, enggak sempurna, enggak sempurna, enggak sempurna, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi dalil tentang wajibnya membaca suratul Fatihah. Mungkin jangan bertanya, bagaimana makmum? Apa makmum wajib? Nanti pembahasannya. Bagaimana jikalau imam membaca keras? Apakah makmum membaca Al-Fatihah? Itu pembahasan tersendiri nanti. Pembahasan tersendiri. Memang pembahasan Al-Fatihah ini luas. Harus sabar. Nah, Bapak Ibu Sedoyo, dulu sudah pernah saya singgung waktu Ramadan. Kata-kata lam yakro, tidak membaca di dalam hadis yang 2 tadi, maksudnya adalah benar-benar tidak membaca, otomatis batal. Atau yang kedua, membaca tetapi keliru bacaannya. Hati-hati Bapak Ibu Sedoyo. Yang pertama, memang ora moco, batal. Yang kedua, baca Al-Fatihah tetapi keliru bacaannya. Keliru yang dimaksud ada 2 lagi. Nggih menika keliru yang dimaafkan namanya lahan khafi, dan keliru yang tidak dimaafkan namanya lahan jali. Jali itu besar, khafi itu kecil. Jadi kalau lahan besar, lahan jali itu tidak dimaafkan, berpotensi membuat tidak sah sholat. Seperti dalam hadis tadi, lam yakro tadi. Tetapi ada kesalahan-kesalahan yang dimaafkan, namanya kesalahan kecil, lahan khafi. Contoh sekarang, contoh kekeliruan yang dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Salah di mana itu? Bisem. Bisem. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang masih ada imam yang bacanya bismil. Nah, ini hukumnya makruh. Kalau yang di belakangnya orang qori pembaca Al-Quran jadi masalah. Kalau sama-sama tidak tahu nggak masalah. Tapi kalau di belakang jenengan ada orang yang paham bacaan jadi soal. Karena bermasalah buat yang jadi makmum gitu. Di ayat pertama biasanya itu. Atau kekeliruan mad. Bismillahirrahmanirrahim. Kepanjangan nggak itu? Nah, kepanjangan. Satu ayun, 2 ketukan. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk him. Kekeliruan kecil adalah dibaca him atau him. Mim, Bapak Ibu Sedoyo, nama sifatnya tawasud. Tawasud tuh gak langsung mandek, ning yora ditahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan tapi gitu. Paham ya Bapak Ibu? Nah, kekeliruan seperti itu insya Allah masih dimaafkan. Itu kekeliruan yang khafi. Atau misalnya wairil maghdubi. Wairil maghdubi. Pernah dengar seperti itu? Yang mantul itu huruf cuma 5. Qaf, to, ba, jim, dal. Baju di toko. Selain itu nggak ada yang mantul. Ghoin masuk nggak tadi? Baju di toko. Ghoin ada nggak? Nggak ada. Maka nggak boleh dibaca mage. Nggak boleh. Atau ayat kedua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harusnya apa? Meletakkan supaya nggak tawalut, Bapak Ibu. Tawalut artinya beranak. Itu kan beranak namanya. Supaya nggak tawalut, letakkan lidah di kiri atau kanan. Bukan di depan. Mesti nggak bakal tawalut. Kalau jangan meletakkan lidahnya benar nggak akan tawalut.
alham gitu. Nah, sering saya dengar ada yang baca ale atau ala. Alhamdulillah. Pernah dengar seperti itu? Banyak terjadi. Walaupun itu dimaafkan tapi makruh. Kemudian apalagi yang sering terjadi di sini di Al-Fatihah yang mantul-mantul itu yang seharusnya tidak. Alhamdulillahirabbil alamin, hirabbil. Kadang-kadang seperti itu. Kemudian hal-hal semisal itu. Ini nanti kita pelajari satu-satu. Nah, yang perlu sangat kita perhatikan Bapak Ibu adalah kekeliruan yang jali, kekeliruan yang besar. Maka pastikan setiap kaum muslimin itu sudah pernah tahsin surat Al-Fatihah Bapak Ibu. Jenengan pernah minimal sekali setor sama ahli qiraat. Siapapun jenengan tunjuk silahkan. Pernah setoran surat Al-Fatihah. Kalau suratan keliru itu dimaafkan. Wong ora diwaca wis cah salate. Tapi tidak untuk Al-Fatihah Bapak Ibu. Maka pastikan bacaan Al-Fatihah kita tuh clear betul. Kita mulai sekarang dari ayat pertama. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, mulai dari bi harus sudah betul. Harokat kasroh hanya akan sempurna pengucapannya jikalau bibirnya ditarik sedikit. Bi bukan b. Bismillah. Beda nggak dengan Bismillah? Beda nggak? Jenengan kalau baca nggak ditarik, yang di belakang pembaca Quran pasti tahu ini keliru bacaannya, karena pasti miring. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kalau nggak ditarik. Beda dengan bi. Beda nggih? Mi juga sama. Bismillah. Harus ditarik. Tidaklah harokat kasroh sempurna kecuali sedikit menarik bibir. Jadi bi sudah harus betul. Sekarang sin. Sin itu ada sifat sofir dan hames. Sofir artinya mendesis seperti desisnya ular. Hames artinya ada angin yang mengalir. Bis. Kalau jenengan mengucapkan sin kok nggak ngalir berarti salah. Bis ada desis dan ada aliran angin. Coba jenengan perhatikan. Bis. Coba. Udah keluar anginnya? Berarti sudah betul. Bismillah. Jangan bisem ya. Bismillah. Kemudian millah ada tasdid. Harusnya jangan ada tulisan sebenarnya harusnya ini. Ada tasdid. Tasdid itu huruf double. Harus dibaca nabroh. Nabroh itu ditekan Bapak Ibu. Bener-bener dua betul. Bismillah, jangan Bismillah. Beda nggak dengan Bismillah? Beda nggak? Beda nggih? Kehilangan huruf bisa repot. La di situ dibaca tarkik. Tarkik artinya tipis. Nggak dibaca tafhim, tebal. Bukan Bismillah. Salah lagi. Harusnya Bismillah, la tipis, bukan la, tapi la. Bismillah. Setiap tulisan Allah kok didahului harokat kasroh, mi kasroh, maka la-nya dibaca tipis, nggak dibaca tebal. Bismillah. Kemudian la dibaca dua ketukan. Kenapa? Fathah berdiri. Fathah berdiri nama hukumnya mat tobi'i. Mat tobi'i artinya dibaca dua ketukan. Bapak Ibu sedaya, ini jenengan sambil inget-inget ini.
Kalau jenengan belajar tajwidnya, ngapal tajwid, mbok tekan umur 70 kangelan. Tapi langsung praktek begini, jenengan akan ingat. Bismillah, la itu mat tabi'i. Bapak Ibu sedaya, mat tabi'i itu ada 3. Jenengan eling-eling. 1, ada harokat fathah ketemu alif. Apa Bapak Ibu? Harokat fathah ketemu alif, atau harokat kasro ketemu ya sukun, atau harokat dhamma ketemu waw sukun. 3. Dan ini mad asli, mad dasar yang akan menjadi aturan mad-mad yang lain. Salah satunya adalah fathah berdiri ini. Fathah berdiri artinya seperti fathah ketemu alif, maka dibaca 2 harokat, jangan 3 harokat, jangan 4 harokat, jangan bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sudah keliru. Tapi bismillah, la 2 ketukan. Sangat dipahami ya? Karena ini mat tabi'i. Bismillahir Di situ ada namanya alif lam samsiyah. Alif lam yang enggak dibaca, langsung masuk ke huruf ro. Nah, Bapak Ibu, untuk ro ini diperhatikan. Jangan begini, bismillahirrahmanirrahim. Itu ngulangnya terlalu banyak. Maksimal mengulang hukum ro, huruf ro itu 2. Bagaimana caranya? Letakkan di langit-langit roh itu. Letakkan di langit-langit. Bismillahir di langit-langit. Jangan kalau di langit-langit nggak akan bergetar terlalu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat dipahami sampai di sini? Sangat dipahami ya? Nanti kalau jangan bingung lihat videonya. Biar diulang-ulang di rumah. Ulang-ulang di rumah. Kemudian hir juga sama, naber, gentak, ditekan karena ada tasdid. Jangan bismillahirrahman, tapi hirrahman. Kemudian ada yang tanya, itu bismillahirrahmanirrahim apa bismillahirrahmanirrahim? Inilah pentingnya lihat tulisan. Yang benar adalah bismillahirrahmanirrahim, bukan man, bukan, karena nggak ada tasdid. Manirrahim. Nah, Bapak Ibu sedaya, him itu juga ada hukum mad tabi'i, yaitu hi harokat kasroh ketemu ya yang disukun, hi. Nah, kemudian ketemu mim yang berkasroh, himi. Aslinya bacaannya bismillahirrahmanirrahim. Kan begitu? Tapi karena diwaqaf, jenengan berhenti di situ, maka mim jadi sukun. Bapak Ibu sedaya. Jadi him, kan begitu? Gini apa gini? Nah, kalau ada mad tabi'i kok ketemu huruf hijaiyah disukun, hukum berubah menjadi mad arid lisukun namanya. Arid itu artinya tiba-tiba bahasa Arab. Mad tabi'i tiba-tiba ketemu sukun, maka hukumnya mad arid lisukun. Yang tadinya dibaca 2, sekarang dibaca 2, 4 atau 6. Makanya kalau jangan dengar imam bismillahirrahmanirrahim, itu betul. Itu betul, atau bismillahirrahmanirrahim, 4 betul. Nek tarweh bismillahirrahmanirrahim juga betul. Maka kalau hari-hari biasa, isya, maghrib yang panjang, jangan yang pendek. Kenapa? Diindahkan suaranya. Kemudian Rahman, ha itu bersih, nggak ada kotoran. Jangan Rahman, jangan Rohman, Bapak Ibu.
Nggih. Nah, Bapak Ibu sedaya, kesalahan besar di ayat 1 adalah Bismillahirrahmanirrahim. Hak berubah menjadi hak. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu keliru yang jali, keliru yang bisa membatalkan sholat. Kenapa? Kalau Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim penyayang. Kalau Ar-Rahim itu artinya apa dulu? Yang menurunkan hujan rintik-rintik, itu arti Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim artinya apa dulu? Yang indah suaranya. Kalau Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Ar-Rahman dan Ar-Rahman, saya belum tahu itu artinya apa. Saya cari di kamus nggak ketemu. Jadi kalau jenengan bacanya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang tidak ada artinya dan yang menurunkan hujan rintik-rintik, batal nggak kira-kira sholatnya? Batal nggak kayak gitu kira-kira? Batal, Bapak Ibu sedaya. Nggih. Maka sering saya sampaikan, kalau orang-orang yang belum ahli baca Al-Fatihah, mending sholat di masjid, aman. Sebab kalau imam salah, makmum tetap sah sholatnya. Jenengan rung pinter mocok Al-Fatihah, ternyata imamnya ora pati pinter misalnya, jenengan sholatnya tetap sah. Paham di sini Bapak Ibu? Maka nenek rung pati pinter mocok Al-Fatihah, mending sholat di masjid, mesti sah. Sangat dipahami sampai di sini. Ini ringannya untuk makmum, itu seperti itu. Oke. Kemudian, kenapa tuh? Jadi Ar-Rahim artinya apa? Yang menurunkan hujan rintik-rintik. Ar-Rahim artinya yang indah suaranya. Jadi tolong di ayat pertama ini jangan keliru di situ. Maka kalau jenengan nanti ketemu imam kok bacanya masih Bismillahirrahmanirrahim, sampaikan dengan lembut, Pak, niki mau jenengan mau ngagem hak napa ngagem hangi? Nek jenengan wantun. Kadang-kadang ada tokoh agama kaum kita ngomong, "Kowe iki sapa bocah wingi sore?" Aku iki lho, repot. Aku lho, wis urip 7 tahun, iki bocah 35 tahun ngandang-ngandani. Nah, itu. Ya kita harus dengan lembut. Dengan lembut. Enggak setiap orang diberi peringatan itu mau, Bapak Ibu. Nggih. Ini jenengan beruntung dilembutkan hati mau duduk seperti ini. Nggih, Masya Allah. Kadang-kadang ada orang yang hidup membawa jabatannya sampai mati. Subhanallah. Dulunya jabatannya tinggi, terjun ke masyarakat sudah. Ini kayaknya dia bawa terus, itu repot. Repot. Dia susah diingatkan, subhanallah. Nggih. Ini ayat pertama. Ayat kedua sekarang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggih. Kesalahan besar terjadi di ayat kedua adalah Alhamdulillah, bukan alham tetapi alhamdu. Subhanallah. Alhamdu artinya apa? Segala puji lillah, milik Allah, Rabb semesta alam. Sekarang dibaca keliru. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu artinya segala kematian, segala kehancuran milik Allah, Rabb yang penyakitan. Itu artinya. Jauh enggak? Batal enggak kira-kira sholatnya kayak gitu? Batal. Al-alamin pakai ain itu artinya alam semesta. Tapi kalau al-alamin pakai hamzah artinya penyakitan, Bapak Ibu. Maka pastikan dengan maos Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang ayat 1 sareng-sareng dibaca dari bismillah. Ayat 1 dulu. Monggo, 1, 2, 3. Tirukan saya nggih, untuk la-nya masih kepanjangan.
Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, la dan ma-nya masih 3 ketukan. Harus 2 ketukan. Bismillahirrahman, bukan Bismillahirrahman, bukan begitu. Sekali lagi, Bismillah. Coba. Sekali lagi, jangan ditekan terlalu lama di la dan ma. Ini koreksinya itu. Nah, saya kira malam hari ini itu baru ayat 1, tapi diperhatikan betul. Nanti di rumah latihan, jangan sampai keliru. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah sayang kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.